Waktunya barangkali abang-abang dan kakak-kakak bisa meninggalkan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Muliakan Yang Mulia Buya Dr. Andes Haji Sayyidi Syekh Iskandar Zulkarnain SHMH, yang kami hormati dan kami cintai Abangda Dr. Andes Haji In Malik, yang kami hormati dan kami cintai putra putri dan keluarga besar Yang Mulia Ayahanda Guru, yang kami hormati dan kami cintai Abangda Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat Dr. Insinyur Haji Azwar Anas, yang kami cintai abang-abang silaturahim atas perjuangan keras Yang Mulia Ayahanda Guru. Untuk itu pada tempatnya lah kita berterima kasih kepada beliau serta senantiasa memohon kepada Allah SWT semoga arwahul mukaddasah Yang Mulia Ayahanda Guru dalam naungannya selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah abang-abang dan kakak-kakak, kita masuk acara pertama, yakni penyampaian laporan Ketua Panitia Hari Guru 20 Juni 2004, dan mohon Abangda Rahman Munggah untuk menyampaikannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wassalam, serta syafaat Yang Mulia Ayahanda Guru dan Mursyid penerus. Alhamdulillah kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk memperingati Hari Guru tahun 2004, serta ikut menyaksikan suatu peristiwa yang sangat akbar dan penting bagi kita sebagai pengamal Tarekat Naqsabandiyah Al-Khaliliyah, yaitu penyampaian cintai Abangda Dr. Andes Haji In Malik, keluarga besar Yang Mulia Ayahanda Guru yang kami cintai, para pengurus surau, abang-abang dan kakak-kakak pengamal Tarekat Naqsabandiyah yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang atas kesediaan abang dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat hadir pemimpin iktikaf dari surau Washington DC, yaitu Abangda Haji Nih Muhammad, yang akan bertugas memimpin suluk di Amerika Serikat pada tahun ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini tidak lupa kami ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh abangda dan kakak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu atas segala bantuan mobil maupun material serta waktu, pikiran demi kelancaran terselenggaranya peringatan Hari Guru tahun 2004 kali ini. Semoga balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat Yang Mulia Ayahanda Guru dan Mursyid penerus senantiasa tercurah. Hadirin, kendati pun untuk terselenggaranya acara ini, seluruh panitia telah berusaha memberikan pengabdian yang terbaik. Kami sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat ketidaksempurnaan dan kekurangan. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak. إليه
Effendi wa Sayyid Syekh Ayahanda Al-Khalidi wal Mursyid fi hadzal ashr syai'un lillahi dzamul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, curahkanlah karunia dan kesejahteraan kepada mursyid kami dan keluarganya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mencurahkan karunia dan kesejahteraan kepada nenek kami, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Nafi'u, ya Wahhab, berkatilah mursyid kami dan keluarganya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberi berkat kepada nenek kami, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami selalu mengaku sebagai abdi-Mu, ya Allah, dalam ucapan kami iyyaka na'budu, ya Allah. Namun kami selalu durhaka, ya Allah. Kami selalu melanggar baik larangan ataupun perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, walaupun kadang diri kami tidak pantas lagi mengaku sebagai abdi-Mu, ya Allah, namun izinkanlah kami agar kami bisa dekat dengan mursyid kami, seorang ulama pewaris Nabi, seorang hamba yang pilihan yang sangat dikasihi oleh Engkau, ya Allah, agar supaya kami bisa dekat dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, sesungguhnya dosa-dosa kami lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Dosa-dosa kami lebih banyak daripada pasir-pasir di pantai, lebih banyak daripada buih-buih di laut. Namun Engkau berjanji, ya Allah, bahwasanya laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Engkau beri ampunan dan pahala yang sebesar-besarnya, ya Allah. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya wasi'al maghfirah, sebagaimana Nabi Allah Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah, inni kuntu minal zalimin. Ternyata kami, ya Allah, lebih zalim daripada Nabi Yunus. Namun dengan kemahampunan-Mu, ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosa dan segala kezaliman-kezaliman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rafiq, ya Kudus, kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sangat kotor oleh lumpur-lumpur kemaksiatan yang sengaja kami perbuat, ya Allah, ataupun lumpur-lumpur kemaksiatan yang kami pun tak sanggup untuk mengelaknya, ya Allah. Dan Engkau maha suci dari segala-galanya, ya Allah. Akan tetapi kami datang menghadap-Mu, ya Allah, beserta arwah muqaddasah mursyid kami yang kamil, ya Allah. Maka sucikanlah kami dari lumpur-lumpur tersebut, ya Allah, dan angkatlah kami agar kami bisa berhampir dan berserta dengan Engkau, ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al ghala' wal bala' wal waba' wal riba wal zina wal zalazil wal mihan ma dhara minha wa ma batan amalina hadha khassah wa amul muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Qawi, ya Hafiz, kuatkanlah istiqomah kami dan jauhkanlah kami dari segala godaan-godaan, segala gangguan, segala malapetaka, segala huru-hara yang datang bergelombang pada akhir-akhir ini, ya Allah. Ya Allah, ya Fa'al lima yurid, jadikanlah kami dan keluarga kami
sebagai hamba-hambamu yang senantiasa memperjuangkan, menegakkan, serta meninggikan keakbaran kalimahmu ya Allah, sehingga kami dan keluarga kami semuanya bisa duduk sederetan beserta dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, sebagaimana janjimu, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah, arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah yang Maha Pemurah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang hak itu memang benar-benar hak, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang batil, memang benar bagi kami, sebagaimana janjimu dalam surah Al-Jin 16, bahwasanya jika mereka istiqomah pada tarekat yang benar, niscaya kami beri siraman yang melimpah ruah dari langit. Ya Allah, maka siramilah tempat ini dengan siraman yang melimpah ruah dari langit tanpa henti, yang membawa keberkahan bagi siapa saja yang masuk ke tempat ini dan berthariqah dengan thariqatul ubudiyah an-naqsyabandiyah al-khalidiyah yang suci, yang dibimbing dan dibina oleh mursyid kami yang mulia Anda Guru dan oleh mursyid penerusnya yang mulia Abuya. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka maghlubuna. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang dari pelosok penjuru tanah air ya Allah, kami datang dari kampung-kampung terpencil ke tempat suci ini ya Allah, karena kami yakin bahwa di tempat yang penuh barokah ini ya Allah, tujuan kami bisa tercapai ya Allah, yaitu untuk menghampirkan diri kami ke hadirat-Mu ya Allah, sekaligus untuk memperoleh ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Rahman. Amin, amin, amin ya Rahim. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Kami juga memanggil saksi-saksi, antara lain Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat Dr. Insinyur Haji Azwaranas. Kami persilakan, tokoh nasional yang sangat baik di bidang manajemen industri, teknologi, militer maupun agama Islam ini, mulai menjadi murid yang mulia Ayanda Guru pada tahun 1974. Beliau juga pernah menduduki sejumlah jabatan penting pemerintahan, antara lain Direktur Perindustrian Angkatan Darat Pindad di Bandung, Direktur PT Semen Padang, Gubernur Sumatera Barat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dan sampai saat ini beliau aktif mengamalkan dan melakukan syiar tarekat Naqsyabandiyah, pimpinan yang mulia Ayanda Guru. Kami beri aplaus beliau. Terima kasih. Berikutnya kami panggil Abangda Profesor Dr. Kiai Haji Jama'an Nur, Guru Besar Fikih dan Ahli Tafsir IAIN Raden Patah Palembang, serta pendiri beberapa fakultas ilmu keagamaan dan pesantren ini, merupakan murid yang gigih membela tarekat yang mulia Ayanda Guru melalui kajian-kajian ilmiah untuk meluruskan pandangan orang yang menyatakan bahwa tarekat berada di luar sistem Islam melalui sejumlah buku dan tulisan ilmiah. Beliau menjadi ahli tasawuf Islam setelah mempelajari tarekat Naqsyabandiyah dan menjadi murid yang mulia Ayahanda Guru. Dan selain aktif bidang pendidikan, beliau pun adalah Ketua MUI Bengkulu serta pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Bengkulu, adalah yang mulia Ayahanda Guru sendiri.
Dan beliau mempunyai sejumlah pengalaman dan menduduki jabatan penting di bidang ilmiah, pendidikan, dan pemerintahan. Antara lain sebagai salah satu kepala proyek reaktor nuklir Kartini, Yogyakarta, Dekan Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Nasional, Guru Besar Luar Biasa Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia, anggota International Center of Physics UNESCO, anggota Pakar Badan Teknologi Atom Internasional, anggota Dewan Riset Nasional, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dan beliau juga aktif mempelajari ilmu metafisika sebagai perluasan dari ilmu fisika. Terima kasih. Kami panggil juga Abangda Mayor Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Suhardi Sumo Subroto. Murid yang mulia Ayanda Guru yang aktif ini masuk tarekat pada saat menjabat Kepala Polisi Kota Besar Medan dan sekitarnya dengan pangkat kolonel pada tahun 1981 dan suluk pertama di Medan pada pangkat Brigadir Jenderal aktif. Beliau pernah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain pernah bertugas di Irian Barat pada masa konsolidasi Trikora, kemudian juga tugas sampai 4 kali dalam jabatan Kapolres, Kapolresta di wilayah Polda Riau. Dan beliau juga Kepala Polisi Kota Besar Medan dan sekitarnya, Komandan Resimen Taruna Akademi Kepolisian, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Tengah, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Republik Indonesia pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dan berikutnya Abangda Mayor TNI Angkatan Udara Yan Nuril Lubis. Abangda Yan Nuril Lubis menjadi murid yang mulia Ayanda Guru sejak tahun 1959. Pernah diangkat sebagai khatam yang mulia Ayanda Guru selama 10 tahun. Sejak tahun 1986 sudah mengelilingi seluruh penjuru Nusantara sebagai petugas pentarikat yang mulia Ayanda Guru. Dan beliau diangkat menjadi pimpinan Zahiriyah Suluk sejak tahun 1986 sampai sekarang. Terima kasih. Berikutnya kami panggil Abangda Kiai Haji Muhammad Zarkasi Zazuli. Salah seorang petugas yang mulia Ayanda Guru ini sangat aktif dalam kegiatan syiar tarekat Naksabandia, bukan hanya di wilayah Indonesia, bahkan sampai ke daratan Malaysia. Dipercaya oleh yang mulia Ayanda Guru untuk menuliskan statuta tarekat Naksabandia. Dan yang perlu dicatat, sejak masuk tarekat pada tahun 1982 sampai saat ini tidak pernah tinggal suluk. Beliau adalah seorang pendakwah, petugas yang mulia Ayanda Guru di Indonesia dan daratan Malaysia. Dan yang terakhir adalah Dr. Nik Muhammad, Abangda Dr. Nik Muhammad bin Tayyib. Abangda ini masuk tarekat tahun 1972 di Malaysia. Beliau adalah pemimpin Surau Ar-Rahim Kelantan Darul Naim, pemimpin suluk sejak tahun 1988. Dan yang menjadi catatan adalah memimpin suluk di Amerika Serikat, Washington DC. Terima kasih. Saksi-saksi lain adalah antara lain Abangda Ahmad Tadin Koro Sarjana Hukum, Abangda Dr. Andes Hanna Juhana MPSI, serta seluruh jamaah yang hadir pada perayaan Hari Guru 20 Juni 24 di Baitul Amin kali ini. Dan kita lanjutkan acara ini. Kami mohon kepada Abangda Dr. Andes Haji Ilmalik untuk membacakan riwayat statuta tarekat Naksabandia. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sofa wa wafa. Perkenankanlah kami menyampaikan sedikit penyampaian amanah yang mulia guru kehadiran Hadratul Mukarram wal Muhtaram Abuya Terandas Haji Iskandar Zulkarnain, sarjana hukum, master hukum, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 17 Juni 1990 selesai sholat zuhur di Surau Abdul Amin, Jalan Raden Saleh 21 Padang, Sumatera Barat, kami beserta Abang Anda Kiai Haji Muhammad Zarkati dipanggil oleh Yang Mulia Ayahanda Guru. Beliau memerintahkan Kiai Haji Muhammad Zarkati untuk menuliskan statuta Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang diambil dari statuta Tarikat Naqsabandiyah yang aslinya, sambil beliau berucap, tulis statuta ini dan jangan berbicara kepada orang lain, sambil menyerahkan statuta aslinya. Statuta Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah adalah: pertama, di dalamnya terdapat ajaran pokok dari para tarikat Naqsabandiyah yang merupakan tuntunan dari murid sampai kepada musyrik. Kedua, statuta Tarikat Naqsabandiyah akan menjadi sah apabila ditimbang-timbangkan oleh seorang musyrik kepada seorang penerusnya yang dipilihnya. Tiga, statuta adalah ijazah kemursidan yang hanya diberikan oleh seorang mursyid kepada seorang murid yang sidik, yang sanggup melaksanakan amanah suci yang telah diterima dari guru musiknya. Pada tanggal 30 Juni tahun 1990, statuta tersebut telah selesai ditulis dan diserahkan ke Hariban Jamliyah Anda Guru untuk beliau simpan dan beliau doakan. Pada tanggal 11 April 1993, statuta tersebut dititipkan kepada kami di Surau Baitul Amin Cawang, Depok, untuk diserahkan nantinya kepada siapa yang berhak memegangnya. Pada saat itu pun kami belum tahu kepada siapa diberikan statuta tersebut. Pada tanggal 11 Januari 1998, pada hari Senin jam 13.35, dalam bulan suci Ramadan, bertepatan di dalam sulh Ramadan, kami beserta Yang Mulia Buya Terandas Haji Iskandar Zulkarnain dan hukum dipanggil menghadap Yang Mulia Anda Guru di kamar beliau di Surau Baitul Amin Salam, dan disaksikan oleh kedua hadap beliau, yakni Dr. Andes Fazal Jufri dan Saudara Sutrisno. Inilah puncak daripada sejarah Tarikat Naqsabandiyah. Adalah sejarah dari para tarikat Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Yang Mulia Anda Guru. Setelah kami sampai di kamar beliau dalam keadaan duduk di sofa. Ini akan saya jelaskan secara detail, karena Abuya tadi pagi kurang detail, maka saya akan jelaskan secara detail. Jadi beliau duduk di sofa beliau dengan memegang dua tongkat. Kiri
kiri kanan daripada tangan beliau itu sendiri. Selama saya berguru kepada beliau, saya belum pernah melihat beliau seperti itu. Setelah pada saat tertentu beliau melemparkan tongkat beliau dan beliau berlari mendatangi Abu Yatta. Beliau saat itu menangis dan bahkan meraung. Dan beliau mendoakan Yang Mulia Abu Yatta yang itu merupakan serah terima yang kita tidak ketahui. Lalu beliau berucap, hari ini, detik ini, saya menimbang terimakan tarekat ini kepadamu. Tampaknya timbang terima ini begini saja, tetapi itulah yang sebenarnya, dan laksanakanlah ini baik-baik. Setelah beliau melaksanakan timbang terima, lalu beliau terhempas ke satu kursi di sebelah Buya kita. Beliau terengah-engah, bahkan napas beliau pun satu-satu. Setelah lama beliau kembali normal, napas beliau kembali normal, beliau kembali ke tempat duduk beliau semula, dan saya dipanggil. Beliau menyuruh saya untuk mengumumkan kepada seluruh jajaran yayasan profesor dan seluruh dunia bahwa timbang terima ini harus diumumkan dan dilaksanakan. Dan saya diperintahkan pada sore hari untuk mengumumkan ini kepada seluruh jemaah yang berada di Indonesia dan dunia. Perintah ini saya terima dan saya kembali ke tempat bersama Buya kita, ke kamar saya. Sesampai di kamar saya, Yang Mulia Buya secara tenang saja berbicara kepada saya, ini Bang Malik jangan diumumkan. Waktu beliau menyatakan itu, saya tersentak. Yang memerintahkan saya adalah guru saya, tetapi yang melarang saya adalah penerusnya. Pada saat itu saya berpikir, apakah saya mematuhi guru saya atau penerus daripada guru saya? Tetapi saya bertanya kepada beliau, kenapa ini tidak diumumkan? Lalu dengan dasar saja beliau menjawab, Yang Mulia Hayanda Guru masih hidup.
kiranya tidak pantas kita mengumumkan bahwa penggantinya pada saat beliau masih hidup. Jadi alasan inilah yang diberikan Buya kepada saya. Itu maka pada 11 Januari 1998 sampai dengan tanggal 7-8 Juni 2001 ini didiamkan saja. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak paham, pada hari ini saudara paham kenapa tidak diumumkan. Dan disitulah dilihatkan salah satu keistimewaan daripada Buya kita ini penerus, bahwa beliau sudah tahu kalau diumumkan ini bisa berbagai hal kejadian di Al-Kah kita ini. Maka ini diredam sampai tanggal 7-8 Juni tahun 2001. Tepatnya pada tanggal 7-8 Juni 2001 diadakan rapat kerja nasional BKK se-Indonesia dan dihadiri oleh 1.000 orang pengurus-pengurus surau dan tokoh-tokoh surau seluruh Indonesia. Pada hari itu Badan Koordinasi Kesurauan mengumumkan wasiat atau serah terima kepada seluruh jajaran Yayasan Profesor bahwa penerus dipimpin penerus daripada Tarekat Naqsabandiyah adalah Buya Putra Iskandar Zulkarnain Sarjana Hukum, dan sekaligus sebagai mursyid penerus ataupun mursyid baru. Sebelum diumumkan pada tanggal 7-8 Juni, perlu saudara-saudara bapak-bapak ketahui bahwa beliau Buya kita pada saat itu belum mau memegangnya. Oleh karena beliau berprinsip, saya dilahirkan bukan untuk seorang guru. Akan tetapi beberapa keadaan lain akhirnya pada tanggal 20 Juni 2001 di depan makam Yang Mulia Hendra Guru secara resmi diumumkan mursyid penerus atau mursyid baru, yakni Yang Mulia Buya kita. Berpedoman kepada para aulia-aulia akbar, aulia-aulia Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah terdahulu, khususnya kepada nenek kita Syekh Sulaiman Judi dan juga kepada nenek Syekh Abdul Prokan, di mana beliau menyatakan dalam surat beliau atau di dalam buku beliau sebagai berikut: apabila Syekh telah berpulang ke rahmatullah, maka hendaklah segala murid dan khalifahnya dengan segera mengangkat akan ganti Syekh itu hendaknya dengan berpedoman kepada adab dan syarat yang telah ditentukan oleh masyayikh ahli tarekat di zaman dahulu. Pertama, dengan lafaz wasiat daripada Syekh yang terdahulu, maka umumkanlah olehmu yang diwasiatkan itu, dan tidak boleh yang lainnya. Dan tidak boleh yang lainnya. Jangan saudara-saudara mengaku mursyid yang baru. Kedua, siapa-siapa murid dan khalifah yang selalu menjadi wakil daripada Syekh pada masa hidupnya, maka ialah yang menjadi ganti Syekh tersebut. Ketiga, dan apabila tidak ada wasiat daripada Syekh yang terdahulu, maka hendaklah sekalian murid dan khalifah mufakat serta memilih di antara salah satu khalifah yang patuh pada mufakat tersebut. Dengan dalil yang tiga perkara ini tidak berlaku bagi kita, oleh karena Yang Mulia Hayatnya sendiri menunjuk penerusnya dan penggantinya. Kalaupun ini semua tidak ada, apakah diwasiatkan tidak ada, dipilih tidak ada, segala tidak ada, maka wajib kita meminjam mursyid orang lain. Begitulah pentingnya mursyid ini bagi kita. Lalu apakah makna daripada timbang terima ini? Makna dari timbang terima ini yang pertama adalah bahwa anak cucu kita masih diberi
kesempatan untuk mengikuti orang tuanya dengan amalan-amalan yang soleh. Yang kedua, dunia ini akan berkembang terus. Kalau tidak, maka akan kiamat dunia ini. Karena tidak ada orang yang membaca zikir Allah yang menurut metodenya. Lalu apakah makna lain daripada penyerahan ini? Di dalam buku dari Majmu'atul Khalidiyah, karangan daripada nenek kita yang terdahulu, Nenek Sulaiman Tuti, di situ dinyatakan, dan siapa-siapa daripada khalifahnya yang menjadi gantinya, maka dudukkan olehmu akan dia pada tempat duduk syekh yang terdahulu juga, dan ikut olehmu serta bawa peraturan dan adab akan dia seperti adab kepada syekh yang dahulu juga. Dia adabnya tetap berlaku seperti yang biasa. Lalu apa sanksinya? Barangkali kita tidak pernah tahu sanksinya, tetapi ini tertulis di dalam buku tersebut. Dan jika ada murid dan khalifah-khalifah yang tidak menurut akan pedoman atau petunjuk dari syekh yang terdahulu tersebut, maka keluarlah ia daripada ahli tarikat yang paham mulia ini, dan tidak berkah serta tidak selamat hidupnya, dan tidak di dalam tanggungan masyayikh yang dahulu sebelum ia bertaubat daripada segala dosa dan kesalahannya. Itulah dia sanksi daripada perintah yang mulia yang dahulu kalau kita tidak memenuhinya. Satu hal lagi yang patut kita pedomani renungkan di dalam serah terima ini, di dalam kumpulan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Terima kasih Bangda Dr. Andesin Malik, dan kami mohon kepada Yang Mulia Buya berkenan menyampaikan fatwa. Kami persilakan. Puji dan syukur serta permohonan ampun kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salam dan selawat yang sekali-sekalisnya kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabatnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, khususnya para ulama pewaris Nabi, dan lebih khusus lagi kepada arwahul muqaddasah mursidana al-ulama warasatul anbiya waliyah mursida ayahanda guru maulana Sayyid Syekh Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi An-Naqsyabandi, para kerabatnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya muliakan, Abang Anda Letnan Jenderal TNI AD Dr. Insinyur Haji Azwar Anas, Abang Anda Dr. Andes Bin Malik, Abang Anda Dr. Andes Suhardi, dan abang-abang lain yang tak dapat saya sebut namanya, saudara-saudara saya para petoto, pemimpin iktikaf, petoto senior, para ketua BKS, pengurus surau, para ikhwan dan akhwat dari seluruh pelosok Nusantara dan luar negeri yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada saat ini kita berada di suatu tempat yang di dalam Al-Quran diucapkan dengan kalimat fi buyutin adzina lahu an turfa'a wa yuzkara bihasmu, di rumah-rumah, masjid-masjid, surau-surau yang diizinkan Allah untuk ditinggikan, dimuliakan, dan untuk dizikirkan asmanya di dalam rumah-rumah itu. Surat An-Nur 24 dan 36. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita sebagai pengamal zikrullah dengan metode tarikat Naqsyabandiyah. Hari ini adalah hari keguruan, hari silsilah dalam tarikat yang dibawa yang mulia Ayahanda Guru. Maka pada saat ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan peringatan Hari Guru, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh beliau setiap tahun, dan sekaligus untuk merenungkan kembali ajaran-ajaran beliau mengenai pentingnya tarikat dalam kehidupan beragama dan bertuhan. Dengan harapan kita semua benar-benar mengamalkan zikrullah yang merupakan amalan paling agung, paling besar dan paling banyak manfaatnya dibandingkan amalan-amalan lainnya, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah itu maha akbar. Surat Al-Ankabut ayat 29. Keakbaran zikrullah sebagai amalan yang paling agung juga dipertegas oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dengan sanad hasan ketika beliau berkata, maukah kalian kuberitahu amal yang paling baik untuk kalian, amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian, amal yang paling mengangkat derajat kalian, amal yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak? Tentu wahai Rasulullah, Nabi bersabda, zikrullah. Musnad Ahmad juz 5 halaman 239. Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan beragama kita harus mempedomani kitab suci Al-Quran di samping Al-Hadis. Bahwa dalam kandungan Al-Quran kita melihat 25% isinya memuat tentang hukum. Dalam penghitungan para ulama fikih sendiri, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum bahkan tidak lebih dari 200 ayat, atau kira-kira hanya 3% saja dari keseluruhan isi Al-Quran. Sedangkan sisanya semuanya menyangkut hablum minallah, kerohanian, dan hablum minan nas. Kedua-duanya merupakan misi utama diutusnya Rasulullah SAW dan rasul-rasul yang lain. Sejarah kehidupan para rasul dan orang-orang mukmin yang diungkapkan dalam Al-Quran semuanya berkenaan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Semuanya menyangkut kerohanian dan akhlak. Semuanya menunjukkan adanya peristiwa gaib, metafisika yang dialami mereka dalam proses kehidupan keagamaan mereka. Kerohanian itulah yang diajarkan dalam tarikatus sufiyah, yaitu berzikir kepada Allah secara sir dalam rohani atau hati sanubari sebagai manifestasi dari pengamalan perintah Tuhan dalam Al-Quran. Dan sebutlah asma Tuhanmu dalam jiwamu, dan seterusnya. Sayangnya, masalah kerohanian atau metafisika Islam itu masih luput dari perhatian sebagai besar umat Islam. Mereka masih terjebak dalam paradigma fikih semata atau syariat dalam pengertian sempit. Padahal fikih atau syariat hanya merupakan buah dari hakikat kerohanian tentang Rasul. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan para nabi dan rasul serta kaum beriman yang diceritakan dalam Al-Quran tidak pernah lepas dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa lain metafisis. Sembuhnya penyakit buta Nabi Yakub karena jubah Nabi Yusuf, tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dari api Namrud, terbelahnya Lord
dipersejarah oleh tongkat Nabi Musa dan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya merupakan contoh yang sangat nyata mengenai peristiwa-peristiwa gaib ini, dan semuanya mengisyaratkan bahwa kerohanian atau metafisika Islam merupakan sumber kesuksesan dunia dan akhirat bagi para pelakunya, karena di dalam kerohanian itu tersimpan energi metafisis ketuhanan yang tersalur kepada hamba-hambanya yang suci dan kamil-mukamil, yaitu nabi-nabi dan wali-wali, di samping juga kepada orang-orang mukmin yang mengikuti jalan mereka secara siddiq. Dalam kaitan inilah mengapa yang mulia Ayahanda Guru dalam salah satu fatwanya menegaskan, kalau tanpa unsur-unsur energi metafisis, agama akan merupakan kebudayaan manusia belaka yang pasti lambat laun akan hancur berantakan dan akhirnya lenyap dari muka bumi, antara lain dilanda taufan teknologi modern yang dahsyat dewasa ini. Seyogianya hal ini menjadi bahan pemikiran umat Islam, bahwa tentunya dalam kehidupan kerohanian seorang pencari Tuhan harus ada peristiwa-peristiwa metafisika Islam yang dialaminya, yang disebut karamah bagi para wali dan ma'unah bagi para mukmin. Apabila peristiwa karamah atau ma'unah atau peristiwa metafisika tidak pernah ada dan tidak pernah terasa dalam kehidupan beragama seorang hamba, hal itu seharusnya menimbulkan pertanyaan baginya, apakah praktek keagamaan yang dilaksanakannya sudah cukup? Kalau belum cukup, kemana ia dapat mempelajari ilmu kerohanian atau metafisika Islam tersebut? Syukurlah, jawaban mengenai hal ini didapat dari ajaran yang mulia Ayahanda Guru, yaitu bahwa metafisika Islam harus ada dalam kehidupan beragama seorang muslim, dan bahwa metafisika Islam yang oleh yang mulia Ayahanda Guru disebut juga dengan istilah teknologi Al-Quran akan ditemui dan dirasakan melalui pengamalan zikrullah berdasarkan metode Tariqatullah. Kebenaran tentang adanya kejadian-kejadian metafisika Islam yang berlaku bagi seorang mukmin sejati dipaparkan oleh yang mulia Ayahanda Guru secara eksak berdasarkan teori ilmu fisika eksakta, dan dialami dan dibuktikan sendiri oleh beliau dalam ratusan bahkan ribuan kasus. Sejak beliau mulai dari memimpin tawajuh padahal belum masuk tarikat, atau beliau sudah memimpin suluk padahal beliau belum pernah suluk, hingga peristiwa-peristiwa menaklukkan kerajaan jin yang besar di Deli Serdang, menyelesaikan problema gangguan makhluk halus yang menyerang pasien dari tingkat menteri sampai dengan rakyat biasa, dan proses pengusiran makhluk halus itu dirasakan dan dilihat sendiri oleh pasien tersebut, membantu menghentikan peletusan Gunung Galunggung di Jawa Barat dan lain-lain sebagainya. Abang-abang dan kakak-kakak serta saudara-saudara sekalian pengamal zikrullah yang berbahagia, semua peristiwa itu memperlihatkan bahwa agama harus memiliki unsur metafisika, sebab Tuhan itu sendiri adalah maha metafisika, dan metafisika Islam atau teknologi Al-Quran hanya dapat dijolok dengan mengamalkan zikrullah sebagai ruh dan panglima dari semua amal ibadah lainnya. Tanpa zikrullah apapun menjadi hampa, tidak bermakna atau sia-sia belaka. Segala sesuatu yang tidak bertolak dari zikrullah hanya merupakan permainan belaka, kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, As-Sunan Al-Kubra juz 5 halaman 302. Namun begitu, zikrullah yang bagaimana yang dapat menjadi ruh dan panglima, zikrullah yang bagaimana yang dapat menjadi sumber kesuksesan dunia dan akhirat, zikrullah yang sebagaimana yang mendapat sambutan zikir langsung dari Allah sendiri, sebagaimana yang dijanjikan melalui firman-Nya, berzikirlah kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, disinilah letak urgensi Tariqatullah. Dalam salah satu fatwa yang mulia Ayahanda Guru mengatakan, tarikat dalam Islam adalah suatu metodologi di dalam Al-Quran yang isinya berzikir akan nama Allah dalam bergabung dengan ruh Rasul, unsur Muhammad, di mana tersimpan tersembunyi wasilah
yang tak ada taranya, sehingga langsung membawa amal zikrullah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tiba di makam ihsan. Bergabung dengan roh Rasul itulah yang menjadi inti dan kunci dari tarikat. Dalam kaitan ini, mengapa Imam Ja'far As-Siddiq, cucu Nabi dan sekaligus salah seorang ahli silsilah, menyatakan, barang siapa menjalani hidup dengan bergabung dalam batin Rasul, maka dia yang disebut orang sufi. Hilyatul Aulia juz 1 halaman 20. Bergabung dengan roh Rasul artinya berjamaah atau imam berimam dalam kafilah rohani Rasul, di mana Rasul sebagai pangkal yang sambung menyambung dengan seorang wali mursidah atau al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama ahli waris Nabi yang ada di hadapan kita. Dalam kaitan inilah mengapa ada firman Allah yang selalu dibaca setelah berkhatam asar, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Maksudnya adalah al-ulama warasatul anbiya yang mewarisi rahasia nurun ala nurin dari rasul secara estafet. Dan tentu saja tidak semua ulama menjadi ahli waris Nabi. Yang mulia Ayahanda Guru pernah menyatakan, bermula ulama itu adalah ahli waris Nabi yang mewarisi rahasia Nabi, 14 silih berganti, sambung menyambung mengemban pusaka Nabi. Di akhir zaman ulama itu bercorak asal yang pandai berayat dan berhadis saja dikira ahli waris. Yahudi pun pintar berayat dan berhadis, lama di Mekah, tetapi tetap kafir di hati. Dalam berkomunikasi atau bermunajat kepada Allah, keberadaan al-ulama warasatul anbiya yang mewarisi nurun ala nurin, atau yang disebut oleh Yang Mulia Ayahanda Guru dengan istilah wasilah carrier, merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ulama semacam itulah yang dalam bahasa tarikat wa nas'aluka an-najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang-abang dan kakak-kakak yang kami cintai, acara Hari Guru 20 Juni 2024 dan penyampaian amanah Yang Mulia Ayahanda Guru dari Abang Garut Organisasi Ibn Malik kepada Yang Mulia Buya telah kita laksanakan penuh khidmat. Dan acara ini maka berakhir dengan doa yang dibacakan oleh Bapak Kiai tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.